Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode analytical hierarchy proses atau biasa disingkat AHP. AHP sendiri merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengambil keputusan multi kriteria. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan permasalahan AHP menggunakan software Microsoft Excel dan Expert Choice. Jadi di sini saya memiliki permasalahan yaitu untuk memilih smartphone yang paling menguntungkan atau yang paling worth it berdasarkan 3 kriteria, yaitu kriteria harga, performa, dan kamera. Dari 3 kriteria ini terdapat 3 alternatif pilihan, yaitu ada HP Samsung, Tecnopova, dan Itel. Jadi saya akan memilih salah satu dari ketiga alternatif, yang dimana pengambilan keputusan akan menggunakan metode AHP. Jadi langsung saja di sini langkah-langkah metode AHP itu yang pertama mendefinisikan masalah. Di permasalahan kita di sini adalah untuk memilih smartphone yang terbaik menggunakan metode AHP, yang dimana terdapat 3 kriteria, yaitu harga, performa, dan kamera. Dan juga terdapat 3 alternatif, yaitu HP Samsung, Tecnopova, dan Itel. Jadi langsung saja tahap kedua yaitu menetapkan prioritas elemen. Jadi pertama untuk elemen kriteria. Jadi terdapat 3 elemen kriteria yaitu harga, performa, dan kamera. Jadi di sini untuk menetapkan prioritas elemen kita mengikuti tabel berikut. Jadi untuk kedua elemen yang sama pentingnya kita berikan nilai 1, dan jika salah satu elemen sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya kita berikan nilai 3 dan seterusnya. Dan untuk nilai-nilai genap seperti 2, 4, 6, dan 8, nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan. Contohnya nilai 2 adalah nilai antara 1 dan 3. Jadi langsung saja di sini untuk kolom harga dan harga pastilah kita isikan nilai 1. Selanjutnya untuk harga dan performa. Dalam hal ini saya beranggapan performa lebih penting daripada harga. Jadi nilai-nilai dari kolom ini diberikan secara subjektif dari yang akan mengambil keputusan. Dalam hal ini saya akan menjadi si pengambil keputusan. Dan untuk performa dan harga saya merasa performa lebih penting, maka saya berikan nilai 3. Maaf salah. Jadi kita berikan nilai 3 untuk performa, itu pada kolom horizontalnya performa dan vertikalnya harga. Kita berikan nilai 3. Selanjutnya untuk kebalikannya itu pada horizontalnya harga dan vertikalnya performa, kita berikan nilai kebalikannya pula, itu 1/3. Dan begitu seterusnya. Jadi untuk kamera dan harga saya merasa harga lebih penting. Maka pada horizontalnya kamera dan vertikalnya kamera saya bisikan nilai 3 juga. Dan untuk kebalikannya bisikan 1/3. Untuk kamera dan performa menurut saya performa jauh lebih penting, maka saya berikannya 5. Dan untuk kebalikannya berikan 1/5. Selanjutnya kita hitung totalnya, itu sama dengan sum dari ketiganya. Nilai 3 dan untuk kita tarik saja. Selanjutnya kita hitung nilai eigennya, itu tahap ketiga, itu tahap sintesis. Pertama kita temukan nilai eigen, jumlahnya, dan rata-rata. Oke, untuk menentukan rumusnya itu sama dengan kolom yang di sini per totalnya. Ini kita kunci saja untuk angkanya. Selanjutnya tinggal kita tarik, maka rumusnya tersalin otomatis. Contoh lain dari rumusnya adalah seperti ini. Oke, lanjut. Kita jumlahkan secara horizontal ketiga nilai eigen. Ini untuk jumlah elemen harga. Di sum dari ini. Dan kita tarik ke bawah. Selanjutnya untuk rata-ratanya sama dengan jumlah dibagi dengan 3.
Maka ketiga nilai ini adalah pembobotan untuk masing-masing kriteria, di mana bobot tertinggi terjatuh pada performa. Di elemen paling penting di sini adalah performa. Untuk membuktikan kebenarannya, nilai-nilai totalnya haruslah sama dengan 1. Sum sama dengan 1, benar ya. Selanjutnya, untuk memvalidasinya atau mengukur konsistensinya, kita perlu menghitung konsistensi rasio. Jadi nilai konsistensi rasio ini harus kecil daripada 10% atau 0,1. Jadi untuk menentukan nilai CR, pertama kita perlu menentukan CI. Dan sebelum menentukan nilai CI, kita perlu menentukan nilai lambda. Jadi rumus lambda adalah sama dengan total harga dikali dengan rata-ratanya, ditambah total performa dikali dengan rata-ratanya, tambah total dari yang kamera dikali dengan rata-ratanya juga. Dapatkan nilai lambda 3,05. Untuk nilai CI seperti rumus berikut, sama dengan dalam kurung lambda dikurang n-nya adalah 3 karena ada 3 elemen kriteria, dibagi dengan n kurang 1, yaitu 3 kurang 1. Jadi 0,02. Dan nilai CR adalah CI per IR. IR sendiri adalah dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu kita memiliki 3 elemen kriteria, maka nilai IR-nya adalah 0,58, disama dengan CI per 0,58. Dapatkan nilai CR-nya 0,04, dimana lebih kecil daripada 0,1. Karena itu penetapan prioritas elemen tidak perlu diulang. Selanjutnya kita lanjut ke matriks perbandingan alternatif. Kita mulai lagi dari tahap 2, yaitu menetapkan prioritas elemen. Di sini kita terdapat 3 alternatif. Di sini saya sudah mengisikan nilai-nilainya agar lebih mudah, lebih cepat. Selanjutnya ada Samsung, antara Tecno dan Samsung. Jadi harga dari Tecno lebih murah daripada harga Samsung. Maka nilai dari Teknova 2, kita berikan nilai 2, itu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya. Begitupun untuk antara Itel dan Samsung, mana nilai Itel lebih mudah daripada Tecno dan lebih murah daripada Samsung, maka kita berikan nilai 3. Begitu seterusnya, begitupun untuk performa, di mana performa Tecno lebih tinggi, kita lihat dari bobotnya itu 0,62. Rumus-rumus yang digunakan sama dengan rumus pada matriks perbandingan kriteria. Selanjutnya lanjut ke perankingan, yaitu menentukan mana alternatif yang akan kita pilih. Di rumusnya seperti ini. Jadi nanti rata-rata atau bobot harga untuk keseluruhan itu 0,26 dikali dengan bobot harga dari Samsung. Di Samsung pada matriks perbandingan alternatif harga mendapatkan nilai 0,16. Jadi 0,26 dikali dengan 0,16. Dan ditambahkan dengan bobot dari performa dikalikan dengan nilai dari Samsung pada performa di 0,23, di 0,63, dan ditambahkan seterusnya hingga kamera. Dapatkan nilai bobotnya 0,21 nilai akhirnya. Dan untuk Tenopova cara yang sama dilakukan, dapatkan nilai bobot akhirnya 0,48 dan untuk total 0,29. Dan totalnya haruslah sama dengan 1. Jika tidak sama dengan 1, berarti terdapat kesalahan dalam perhitungan. Baik, jadi di sini nilai yang terbesar adalah Teknopova, maka HP yang paling menguntungkan atau untuk dibeli adalah Teknopova menurut metode analytical hierarchy process menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya kita lanjut menggunakan expert choice, di mana expert choice ini lebih mudah daripada Microsoft Excel, di mana kita hanya perlu memasukkan bobot-bobot nilai. Mungkin di sini sudah saya masukkan, mungkin saya ulangi. Pertama kita new dan kita save yang ini. Mungkin kita bikin pemilihan smartphone 1 ya, karena nanti sama saja 1. Oke. Tujuan kita sama, itu
pemilihan smartphone. Oke. Nah, di sini kita untuk memasukkan kriterianya kita insert. Nah, di sini pertama ada harga. Performa ada kamera. Selanjutnya kita masukkan alternatifnya di sini, insert. Dan pertama ada Samsung, masukkan lagi Tecno, biasanya Tecno Pova, Tecno, dan ada Itel, saja Itel bercepat. Oke, jadi gimana cara selanjutnya perlu kita lakukan adalah memasukkan prioritas elemennya. Itu seperti pada Excel tadi, cara klik 3/1. Nah, seperti ini. Di sini kita samakan isinya dengan Microsoft Excel. Buka saja yang file yang sudah saya isikan tadi. Open. Kita save saja yang ini. Ini kita lihat di sini isinya antara harga dan performa. Performa lebih tinggi 3, kita berikan nilai 3. Itu sama dengan penilaian pada Excel tadi. Cara-caranya juga sama. Jadi kita tinggal isikan ini antara performa dan harga kita 3 untuk performa, antara kamera dan harga 3 untuk harga, untuk performa dan kamera 5 untuk performa. Oke, lanjut kita dapatkan nilainya 0,258 untuk bobot matriks ini, matriks perbandingan kriterianya nilainya sama ya. Kita lihat ini nilainya sama. Itu 0,633, 0,37, beda pembulatan akhir. Selanjutnya untuk harga sama, ini matriks perbandingan alternatif, kita tekan harga, lalu tekan ini. Nah, ini kita masukkan juga sama seperti matriks perbandingan alternatif untuk alternatif harga sini. Ini nilainya sudah saya samakan. Di Samsung dan Tecno, 2 untuk Tecno. 2. Dan seterusnya. Dan hasil akhirnya kita record. Di sini Tecno, di sini Itel menang 0,54 bobot tertingginya. Ini sama ya 0,53. Dan seperti itu juga untuk performa dan kamera, nilainya sama. Nah, ya untuk melihat hasil akhirnya kita tekan saja di goals di sini. Kita lihat mana perankingannya ya, sama seperti yang kita lakukan di Microsoft Excel tadi. Dia ada 0,48 dan 0,48 sama ya. Atau kita tekan ini goal dan tekan ini. Kita lihat lebih dengan overall inkonsistensi 0,03. Jadi smartphone yang terpilih atau yang paling menguntungkan, yang paling worth it untuk kita beli adalah Tecno Pova, karena nilainya terbesar, nilai perankingannya yang paling besar menurut metode AHP. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.